Shalom, selamat pagi umat yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada. Hari ini sebelum kita mengawali aktivitas, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan dulu bacaan Alkitab kita dari Kitab Wahyu pasal 21 ayatnya yang ke-15 sampai 16. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 15 sampai 16. Kalau kita sudah menemukannya, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini tibalah waktunya bagi kami untuk mengawali aktivitas dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami begitu terbatas untuk memahaminya Tuhan, untuk itu kami mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Kristus, karena kami anak-anak-Mu bersemangat untuk mendengarkannya. Amin. Umat Tuhan, mari kita membaca di tempat kita masing-masing, Wahyu pasal 21 ayat 15 dan 16. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang muncul di dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata akhir zaman? Mungkin kita langsung merasa takut, karena yang kita tahu akhir zaman itu terjadi kehancuran total dan terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yang artinya di luar dari apa yang biasanya, seperti peristiwa alam, misalnya gempa bumi, kemudian matahari yang seharusnya cerah tetapi menghitam, bulan yang berwarna putih tetapi memerah, dan juga gunung-gunung yang kokoh hancur, pulau-pulau terbelah, menghilang, dan sebagainya. Itu menambah ketakutan kita. Belum lagi pemahaman kita yang melihat bahwa di akhir zaman Tuhan datang, dan kedatangan Tuhan ada untuk memilih siapa yang diselamatkan dan siapa yang dihukum. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tentu saja ketakutan-ketakutan seperti ini tidak salah juga sepenuhnya, tetapi bisa menjadi keliru karena ketika mendengar akhir zaman justru membuat kita lebih takut pada peristiwa itu, lebih takut pada penghukuman Allah daripada takut pada pribadi Allah itu sendiri. Nah, ini bisa menjadi kekeliruan Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Untuk itu kita perlu memiliki pemahaman yang baik tentang akhir zaman. Untuk itu pertanyaan besar yang perlu kita renungkan pada saat ini adalah, apa yang Allah lakukan di akhir zaman? Apakah Allah akan menghancurkan segala sesuatu, dan juga Allah hanya membuat kita memiliki iman yang ketakutan? Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita jawab bersama pertanyaan ini berdasarkan Wahyu pasal 21 ayat 15 dan 16. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perlu kita ketahui bersama bahwa Wahyu, kitab Wahyu ini ditulis tidak muncul begitu saja. Yohanes yang menerima pewahyuan dari Tuhan Yesus Kristus, yang mendapatkan penglihatan dari Tuhan Yesus Kristus, dapat wahyu itu di tengah krisis. Jadi Yohanes mendapatkan pewahyuan itu di tengah krisis. Apa krisis yang dialami oleh orang Kristen saat itu di tahun sekitar 90-an Masehi, ya, berbeda 1900 tahun yang lalu dengan kita di tahun 2023 ini? Rupanya krisis yang dialami adalah penindasan dan penjajahan dari bangsa Romawi, pemerintahan Romawi. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara bahwa pemerintahan Romawi begitu kejam terhadap orang Kristen mula-mula saat itu. Orang Kristen tidak bisa bebas mengekspresikan dirinya sebagai orang Kristen. Mereka kalau ketahuan Kristen pasti diperhadapkan dengan siksaan ataupun hukuman mati. Situasi ini tentu saja membuat orang Kristen saat itu mengalami yang namanya rasa takut juga, ketakutan.
Dan tentu saja tidak mungkin kitab Wahyu ini ditulis untuk menambah rasa takut dari orang Kristen saat itu. Lalu mengapa ada simbol-simbol yang mengerikan yang ada di dalam kitab Wahyu, misalnya seperti binatang, bilangan, dan juga peristiwa alam? Kenapa ada dimuat hal-hal seperti itu? Bapak Ibu Saudara, perlu kita pahami bersama bahwa simbol-simbol yang menakutkan itu ada justru untuk menjadi gambaran krisis yang dialami oleh orang-orang Kristen saat itu. Contoh, binatang. Binatang diartikan sebagai pemerintahan yang kejam, karena memang pada saat itu kelakuan pemerintah saat itu sudah seperti binatang. Dan angka 666 itu bilangan yang kata di Wahyu pasal 13 ayat 18, di situ dikatakan bahwa 666 itu adalah bilangan seorang manusia. Ya, itu bisa dikaitkan atau ditafsirkan dengan Kaisar Nero karena dia punya nama, huruf alfabetnya punya nilai sebesar 666. Itu tafsiran Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang-orang Kristen yang menerima kitab ini pada saat itu paham bahwa itulah gambaran krisis yang sedang mereka alami. Nah, intinya kita tahu bahwa orang Kristen saat itu mengalami krisis. Apa yang dilakukan Kristus? Apakah Kristus tinggal diam melihat orang-orang Kristen pada saat itu mengalami yang namanya krisis? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Uniknya, sebelum kita membuka pasal 21, di pasal-pasal sebelumnya di situ diceritakan bagaimana Allah berperang melawan kuasa kegelapan, berperang melawan iblis, berperang melawan binatang-binatang atau pemerintahan yang kejam itu. Inilah yang kita saksikan Bapak Ibu Saudara. Kita bisa periksa nanti di pasal-pasal sebelumnya bagaimana Allah bertarung melawan kuasa dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita pahami di sini adalah berita akhirnya ternyata Kristus memenangkan pertarungan itu. Dan tentu tidak ada medan perang yang setelah perang ada dalam keadaan yang baik. Medan perang apapun setelah perang pasti hancur di sana sini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apakah Kristus membiarkan medan perang tersebut hancur begitu saja? Apakah di akhir pertempuran itu hancur begitu saja dibiarkan Kristus? Rupanya tidak. Di akhir cerita, maka dari itu kitab Wahyu pasal 21 dan 22 ini menjadi pasal terakhir yang memperlihatkan bahwa di akhir sana Allah justru menata segala sesuatunya dengan baik. Cara Allah menata segala sesuatu ciptaan yang sudah kacau hancur karena dosa ini adalah mendatangkan Yerusalem baru turun dari sorga ke bumi. Ini membuktikan bahwa di dalam Yerusalem baru itu ada Allah yang menata segala sesuatunya untuk menjadi baik sebagaimana penciptaan pada saat itu. Allah menata ulang di dalamnya. Dan ini dibuktikan Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat di ayat 11 sampai ayat 16 yang menjadi bacaan Alkitab kita hari ini. Yang tadinya suatu kota akibat dosa begitu hancur, sekarang kota itu memantulkan cahaya yang sejernih kristal di dalam Yerusalem baru itu. Dan yang dunia tadinya pertahanannya ada karena militer-militer yang setia kepada kaisar, sekarang dunia melalui Yerusalem baru itu ditata Allah memiliki tembok yang mempersaksikan tentang Kristus. Karena dasarnya adalah 12 para rasul. Itu ada di ayat 14. Di situ dikatakan, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Kemudian bayangkan juga Bapak Ibu Saudara, kota itu diukur dengan batang emas, ya. Tongkat emas. Suatu tongkat pengukur emas. Dan kita lihat bersama, ternyata luas dari Yerusalem baru itu lebih luas daripada kerajaan Romawi. Luasnya kalau kita lihat
Masing-masing panjang, lebar, tingginya itu ada 12.000 stadia. Kalau kita konversi ke kilometer, itu luasnya sebesar 5 juta kilometer persegi, kurang lebih dari 5 juta kilometer persegi. Dan luas kerajaan Romawi pada saat itu di bawah itu. Dan Yerusalem baru lebih luas daripada kerajaan Romawi. Ini menariknya Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat bersama bahwa di akhir zaman ternyata Allah tidak membiarkan segala sesuatunya hancur. Ini jelas Bapak Ibu Saudara, karena Allah yang kita sembah adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang awal Allah menciptakan segala sesuatunya dengan baik. Allah menata segala sesuatunya dengan baik, maka yang di akhir pun Allah tata supaya menjadi baik. Tidak mungkin di awal baik, lalu Allah membiarkan di zaman akhir hancur. Jadi di zaman awal baik, maka di zaman akhir juga baik. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, apa yang Allah lakukan di akhir zaman? Jawabannya adalah Allah menata segala sesuatunya menjadi baik seperti di zaman awal secara presisi. Tema kita hari ini presisi Bapak Ibu Saudara. Ketelitian, kemudian keteraturan ya, penuh dengan ukuran yang pas. Allah menata sedemikian rupa menjadi baik lagi. Demikianlah Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat 15 sampai 16 ditafsirkan bagi kita sekalian pada saat ini. Untuk itu, apa pesan yang bisa kita bawa pulang? Apa pesan yang bisa kita renungkan saat ini? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ternyata akhir zaman itu baik adanya. Melalui kitab Wahyu ini kita bisa melihat bersama ending dari segala sesuatu yang diciptakan Allah ditata ulang menjadi baik kembali. Seharusnya berita ini, informasi ini justru menambah energi bagi kita untuk semakin berani bertahan hidup, berani hidup di zaman sekarang. Informasi ini ternyata, berita tentang akhir zaman ternyata tidak hanya untuk menakut-nakuti kita, tetapi justru bisa berperan sebagai booster, sebagai motivasi bagi kita untuk semangat hidup di zaman sekarang ini. Lagi pula, Yerusalem baru itu turun dari sorga. Artinya Yerusalem baru itu ada di sini, kini di sini, bukan nanti di sana. Informasi ini seharusnya menjadi semangat, menjadi energi bagi kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita sedang mengalami krisis di lokasi kita masing-masing. Entah itu krisis di tengah keluarga, hubungan suami istri, orang tua anak, saudara bersaudara. Mungkin kita juga mengalami krisis di tengah pekerjaan kita, krisis di tengah pendidikan kita, krisis di tengah pelayanan gereja kita bahkan. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Allah tidak tinggal diam ketika kita menghadapi krisis-krisis dalam kehidupan kita. Kalau Allah menata zaman awal dengan baik, Allah menata zaman akhir dengan baik, maka Allah juga akan menata zaman sekarang yang sedang kita hadapi saat ini. Ia tata juga dengan baik. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak merancangkan kecelakaan, tetapi merancangkan damai sejahtera. Allah yang turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi kita. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita lakukan saat ini adalah bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Selamat melanjutkan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya ini semua menjadi penuntun dalam kehidupan kami untuk melihat bahwa Allah semata-mata tidak hanya untuk
menakut-nakuti kami. Tetapi kasih-Mu, kebaikan-Mu lebih besar dari itu ya Tuhan. Karena kami tahu Allah adalah kasih, Allah itu baik. Ajarlah kami juga Tuhan, untuk bisa hidup dengan kasih dan kebaikan di kehidupan kami zaman sekarang. Walaupun ada begitu banyak krisis yang kami alami saat ini, tapi kami percaya Tuhan selalu memberikan kami kekuatan di tengah kelemahan, memberikan kami kecukupan di tengah-tengah kekurangan kami, memberikan kami jalan keluar di tengah-tengah pergumulan kami. Kami percaya ada Tuhan yang tidak tinggal diam di tengah krisis-krisis kehidupan kami. Kami mau mengawali hari ini Tuhan, kami serahkan perjalanan kehidupan kami, beri kami hikmat, supaya apapun yang kami lakukan hari ini mempermuliakan nama-Mu dan tidak mempermalukan nama-Mu. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi